Ya, Mana? ini surat nih, surat Al-Ahzab ayat 50. Yang saya firman Tuhan tanya, nih. Allah Firman berfirman Tuhan. mana? Yang berkata ini siapa, Idis? Yang berkata ini Nggak siapa? jelas, nggak Wahai jelas Nabi. itu omongan siapa? Jelas. Kok kayak memang nggak jelas kok Jelas siapa? ya? Siapa mana? Wahai Siapa yang Nabi, ngomong di situ? kepada Nabi langsung nih, kepada Iya, Nabi yang langsung. ngomong di situ Wahai siapa? Nabi. Ya Allah. Yang ngomong di situ Ngomong kepada siapa? Nabi Muhammad. Mana di situ Allah yang ngomong di kepada situ Nabi Allah? Muhammad. Mana Ini di kan situ firman yang ngomong di Tuhan, situ Allah? Idis. Aduh, kayak anak-anak Edis nih. Enggak gini, saya minta sama kamu mana di situ kalau Allah yang ngomong mana? Ini kan firman Tuhan nih, di firman Allah. Itu kan Allah karanganmu. nih, Kalau nih, karanganmu nih. ngapain? Loh, kok karangan? Ya Allah itu, Bi. Teman-teman, masa Mana? nih surat. Shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu video yang menarik untuk dibahas dan menarik untuk kita luruskan. Sebelum mendengarkan video ini, ada baiknya saudara sediakan kopi atau gorengan maupun cemilan untuk lebih enjoy saat mendengarkan hasil dari video ini. Karena video ini sangat luar biasa, dan pastinya saudara akan diberkati tanpa berlama. Lama saya akan ajak saudara Gereja YouTube untuk menonton terlebih dahulu video berikut ini. Selamat menyaksikan. Islam ngomong Allah Akbar gitu bang. Ketika ulama Anda bahas-bahas Bible itu bang, yang nonton itu puluhan ribu bang. Saya dengar-dengar katanya 40.000 yang nonton itu. Nih bang, dengerin ya bang ini. The Quran is very clear. Jesus Christ peace be upon him. He never claimed divinity. He said, "Alhamdulillah, worship Allah, Rabbi wa Rabbikum, my Lord and your Lord." Tuh bang, jadi dia bilang bang, katanya Yesus ngomong begini. Sembahlah Allah katanya bang. Waduh, coba bang, gimana orang Kristen mendengar bahwa Yesus difitnah, katanya Yesus ngomong sembahlah Allah. Aduh, coba bang. Kalau misalnya bang, ada orang Kristen gitu bang yang berbuat sama gitu bang. Misalnya ngomong gini, Muhammad ngomong sembahlah Yesus, gimana bang rasanya orang Kristen, orang Islam? Sakit hati bang, mau Ya Nabi Muhammad iya, kan bang. junjungan kita bang. Ya iya bang, sama bang. Orang Kristen ketika diomongin Yesus ngomong sembahlah Allah, ya orang Kristen menjawab lah bang. Emang itu orang yang ngomong itu stres bang. Masa Yesus ngomong sembahlah Allah? Kapan? Yang percaya itu ya cuma orang bego aja bang. Mana ada Yesus ngomong sembahlah Allah? Gitu loh. Ya udah Bang Edi, terima kasih waktunya Bang Ya Edi. sama-sama, Ya, sama-sama kita bang. Sama-sama. Sama-sama sehat, kita sama-sama diberikan kesehatan dan keberkahan Bang Edi. Ya bang, oke. Makasih Bang Heri Kuswanto. Turunkan ya bang ya. Ya Bang. Ya, oke. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi ini sebuah fakta dan ini nggak bisa, sayangnya nggak bisa diputar balik, teman-teman. Udah kejadian gitu loh. Bagaimana seorang ulama ya membahas-bahas Bible, membahas-bahas kitab suci agama orang lain, ya. Ini kan repot seperti itu. Itu dibiarkan gitu, difasilitasi oleh negara. Nah, ketika orang Kristen jawab, dibilang ini penistaan, katanya. Lu. Gimana kok penistaan sih? Oh, mau dengerin lagi? Ada yang mau denger lagi nih? Biar ku terjemahkan ya. Walaupun bahasanya Zakir Naik ini agak-agak ke Belanda-Belandaan dikit. Oke. And if you read the Bible, Dan jika kamu membaca Bible, ku terjemahkan ya. there is not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement. Tidak ada satu statement yang yang ambigu begitu ya. Anywhere in the Bible, when Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where is your worship?
Lihat tuh, dengar ya suara tepuk-tepuk tangannya ya. Wow, tepuk tangan dia. Bayangkan nih ulamanya ini, kupikir ceramah yang dibahas Quran. Kupikir Quran yang dibahas Bible. Tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus mengatakan, akulah Allah, sembahlah aku. Jakar turun. Iya. Dan responnya Muslim ya. Wow, tepuk tangan mereka. Dengar ya suara-suaranya. Ayo kita dengar lagi nih. Any Christian can point out from anywhere in the Bible. Jika ada satu orang Kristen pun ya yang bisa menunjuk dari dimanapun di dalam Bible, Any unequivocal statement, any unambiguous statement that Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he said, worship me, I, Dr. Zakir Naik, am ready to accept Christianity today. tuh lihat ya, lihat nih bagaimana responnya penonton ketika Jakar turun ngomong kayak gitu nih. Dengerin suaranya orang-orang Islam yang nonton nih. I am not speaking on behalf of my other Muslim brothers and sisters. I am a student of comparative religion. I have read the Bible. I am ready to put my hand on the guillotine. If any Christian points out a single unequivocal statement, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible, Allah Akbar. Giliran ditanggapi penistaan. Aduh. Giliran ulamanya bahas Alkitab. Allah Akbar katanya. Giliran ditanggapi penistaan. Mau sampai kapan kalian itu kayak gitu coba? Dengerin nih. Jelas teman-teman ya, jelas itu ada adanya. Nah, saudara-saudara ya, ada bagaimana seorang ulama ya datang ke Indonesia ya, difasilitasi oleh negara, dikawal oleh polisi ya. Kepolisian negara Republik Indonesia itu bertanggung jawab loh, itu institusi itu ya. Bagaimana memfasilitasi seorang ulama Islam membahas Alkitab orang Kristen di muka umum. Itu terjadi di Indonesia, terjadi. Bukan nggak terjadi itu. Gitu loh. Nah makanya ketika kami orang-orang Kristen jawab itu, kalian jangan kesurupan kesetanan. Mana alamat rumahmu, awas kamu ya. Saya cari, aduh. Saya cuma nanggepin kalian ini loh. Jadi bukan gak ada alasannya sahabat-sahabat Islamku yang nonton semua ini. Bukan gak ada alasannya. Gitu loh. Itu terjadi. Dan itu bukan 5 orang yang nonton. Bukan 1.100 orang yang nonton kayak di acara sekarang live ini. Enggak. 40.000 kalau gak salah saya dilihat itu. Di acara itu. Di Bekasi itu. Stadion apa yang di Bekasi saudara-saudara? Nah, itu kejadian. Jadi jangan kalian ngomong-ngomong yang jangan bahas-bahas kamu, jangan bahas-bahas. Aduh. Jadi itu teman-teman ya, makanya silakan, ayo. Tapi itu pun saya nggak ini loh, nggak apa namanya, saya nggak mengatakan itu sifat-sifat ini enggak. Yang saya sayangkan, kenapa kalau kalian itu bahas Kristen itu boleh gitu loh. Tapi ketika saya jawab nih, saya membuat pertanyaan balik, saya memberikan tantangan balik nih. Hei orang-orang Islam, kalau ada di dalam Quran kalian tunjuk Allah berfirman kepada Muhammad, saya lompat dari Monas. Nah, saya bikin tantangan yang sama. Saya sudah baca Quran 13 tahun. Kalau ada orang Islam yang bisa tunjuk di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Muhammad, saya lompat dari Monas. Ayo. Sama kan?
Gitu loh. Tuh ada yang ngomong tuh di YouTube, tuh saya bacain ya, ada yang ngomong nih. Stadion Patriot Bekasi yang nonton 40.000 orang, di YouTube yang nonton 30 juta. Betul, saya menjadi saksinya. Yang nonton di YouTube sekitar 30 juta. Bahkan lebih bang, saya tonton terakhir itu kalau nggak salah 40 jutaan views itu bang. Ya kan? Bagaimana di kolom komentar YouTube itu mengatakan bla 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 tentang kekristenan. Itu nyata saudara. Ya. Makanya sekarang ini orang Kristen ini nanggapin nih. Kalau ditanggapin jangan ngamuk. Kan cuma nanggepin lu doang. Lu ngomong gitu nantangin begini, tunjuk satu ayat. Lah gua tantangin lu balik. Tunjuk ayat di Quran Allah pernah berfirman kepada Muhammad, kalau ada saya lompat dari Monas. Saya udah 13 tahun baca Quranmu itu. 13 tahun lamanya. Coba tunjukin aja satu aja di situ Allah berfirman kepada Muhammad, lompat saya dari Monas, lompat. Ayo. Yo, Pak Bio. Fabio. Si Juma aja bahasa Indonesia aja nggak bisa, boro-boro dia bahasa Inggris, aduh. Mereka itu banyak yang halu bang, banyak yang halu. Apalagi si Nandar, aduh. Saya Nandar bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Arab. Maksudnya bisa bahasa Ibrani cuman ngomong selamat siang gitu. Aduh, lu pikir bahasa Ibrani cuman selamat siang, toda raba terima kasih gitu. Aduh. Banyak dari mereka yang seperti itu, banyak saudara-saudara ya. Mana ada orang cuman bisa ngomong selamat siang sudah ngaku bisa bahasa tertentu. Aduh. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau begini caranya, saudara ya. Silakan naik. Yang dari API sini naik sini. Kalian naik sini. Ayo naik sini. Halo. Sabil. Muslim Bang Sabil? Muslim. Oke, Abang tadi mendengar bagaimana Zakir Naik menantang-nantang. Gimana kalau kira-kira yang Muslim sekarang saya tantang untuk menunjuk satu ayat di Quran di mana di situ Allah berfirman kepada Muhammad tanpa ngedit, tanpa bikin tanda kurung. Ya. Zakir Naik bagus tuh bang. Dalilnya kuat. Benar ya, itu. abang bisa ngomong apa saja tentang sesuatu. Abang mau bilang bahwasanya HP saya ini adalah HP yang tercanggih di dunia. Tidak ada yang lebih mahal dari HP saya ini, bisa bang. Abang ngomong apa aja itu bisa. Nah ya, sekarang gini. Yang mualaf Sekarang banyak gini. dari dia. Bagus itu. Diakui dunia itu. Ya makanya saya bilang tadi bang, abang mau ngomong apa aja itu bisa. Sekarang gini, bisa nggak Anda tunjuk satu saja ayat di Quran Allah berfirman kepada Muhammad? Saya bisa tunjuk di Quran Allah berfirman kepada Isa, Allah berfirman kepada Musa, Allah berfirman kepada Adam, Allah berfirman kepada Daud. Ada, bisa saya tunjuk. Tunjuk sama saya Allah berfirman kepada Muhammad. Yuk. Abang udah dengar yang Zakir Naik itu seluruhnya? Maunya dengar seluruhnya bang, abang bantah gitu kan? Seluruh rekamannya Zakir itu. Naik kalau datang lagi ke sini saya yang nanggapin dia, saya yang orang dia tuh nggak berani berdebat kok, dia cuma ceramah. Dia cuma ceramah, tahu nggak? Dia debat, dia bikin syarat apa? Syaratnya katanya kamu harus sediakan 20.000 orang. Aduh, aneh. Statement dia yang pertama dengan statement dia yang selanjutnya itu bertabrakan. Kalau orang pernah berdebat sama dia, siapa itu namanya? Nggak ada di situ ini. Dia membawa 20.000 orang, nggak ada. Sekarang dia bikin syarat baru. Enggak bang. Dia debat waktu itu sama siapa itu? Enggak ada di situ. Dia membawa 20.000 orang, enggak ada. Sekarang dia bikin syarat. Kristen yang mau mendebat saya harus siapin 20.000 orang katanya. Kan Ya, enggak konsisten. Bagus lah ditantangnya itu. Enggak konsisten. Udah sekarang abang aja tunjuk. Ada enggak satu ayat aja di Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad? Banyak lah bang. Ya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Zakir Naik aja bang gitu. Satu aja bang, nggak usah banyak-banyak. Yuk. Gitu bang. Zakir Naik, saya salut itu dengan Zakir Naik.
Benar. Nggak ada jawaban. Udah dibawa bang. Kupikir abang bawa jawaban ke sini. Cuman orang aja yang ada bangga-banggakan. Diri anda lah coba. Kalau anda ngomong Zakir Naik, mana Zakir Naiknya mana? Udah berapa kali tuh ditantangin. Syem Shamon udah nantangin. Siapa lagi? David Wood sudah nantangin. Sudah diketawa-ketawain bang. Kemarin dia bilang, saya tantang siapa yang ini. Nggak ada di situ syarat membawa 20.000 orang. Nggak ada di situ kayak gitu embel-embelnya. Dia cuma ngomong, saya tantang siapa orang Kristen yang berani berdebat dengan saya. Giliran dijabanin sama Syem Shamon, dia bilang syaratnya bawa 20.000 orang. Jakar turun. Udah ditantangin, lu ngomong bawa 20.000 orang. Bilang aja lu nggak berani. Gak akan berani, saudara-saudara ya. Tidak akan berani, saudara. Yo, silakan. APII ya, ayo datang kemari. Kenapa orang-orang APII jadi juara lomba lari dari Edis TV, saudara? Siapa? Si Handi. Si Handi. Si Handi itu kerjaannya tiada lain hanyalah ngekor sama majikannya, sama tuannya. Gitu loh. Kita tahu teman-teman semua, Handi itu penjilat, tahu. Gitu loh. Tiap hari kerjanya Handi itu cuma nempel sama bosnya, yaitu Juma. Udahlah, kau nggak ada harganya Handi, nggak ada kau nilainya, nggak ada. Tidak ada kau nilainya di hadapan saya. Yo. Sedangkan bosmu aja sudah lari, ku bikin bosmu sudah lari. Dan satu, ini teman-teman harus ingat ya. Ketika Zulkifli bertemu dengan Anda, kau putarkan video ini. Ini video ini. Pasti dia nanti akan lari tunggang langgang nih. Ketika kita berdebat sama dia tentang ajaran Muhammad, kita tidak menerima bahwa ajarannya yang nabinya si Juma itu bagus. Tapi apa kata Juma tentang ajaran Yesus? Nih, dengerin teman-teman, pasang telinga baik-baik ya. Nih, dengarkan. Yesus, seorang Zulkifli M. Abbas alias Nur Alim alias Juma, ketika dia ditanya tentang ajaran Yesus, ini jawaban dia. Sayang sekali Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen, Pak. Sama sekali. Tapi ajarannya bagus nggak? Ajarannya Yesus bagus. Yang tidak bagus itu adalah buah pengajaran dari nabi-nabi palsu. Itu yang tidak bagus, Pak. Ajaran Yesus bagus. Ya, si Juma mengatakan ajaran Yesus bagus. Coba Juma kau tanya sama orang Kristen, ada nggak yang ngomong ajaran Muhammad bagus? Juma. Sudahlah kau kudatangi ke channelmu lari. Mana sini orang-orang API mana batang hidungnya mana? Apa Edis? Jangan mana bosmu ini Aljabar? Aduh. Jangan kemana Edis? Kemana si Juma pergi? Kemana lari dia? Loh, kok tanya sama saya sih? Bukannya kau anak buahnya juga? Tidak. Bukan anak buahnya. Tidak. Edis, tadi kamu minta apa tadi? Ayat apa tadi? Ayat di dalam Quran. Gini, saya bisa bacakan kepada kamu. Allah berfirman kepada Adam di Quran. Allah berfirman kepada Isa di Quran. Allah berfirman kepada Musa di Quran. Tapi 13 tahun saya baca Quran, saya tidak pernah ketemu ayat Allah berfirman kepada Muhammad. Kecuali Anda tambah-tambahi dan Anda bikin dalam tanda kurung. Oh, tidak. Oh ya, iya dong. Ya, iya itu dong. arah ya, boleh ya? Boleh. Oke, ini saya tunjukkan ya. Nah, nanti di mana ada perkataan Yesus, akulah pencipta. Oke? Nggak ada. Nggak ada kan? Ya udah, Nggak ada. jadi Yesus Memang bukan nggak pencipta. Ya jelas Yesus bukan Nggak pencipta ada dong. Yesus ngomong saya adalah pencipta, nggak ada. Mau Anda Ya jungkir udah, balik pun nggak berarti- ada.
Berarti memang dia bukan pencipta. Yesus memang utusan, bukan pencipta. Dengarkan, Jelas ya, semua teman-teman. orang bisa ngaku pencipta. Semua orang bisa ngaku pencipta. Tuhannya anu aja pencipta ngaku kok. Tuhannya, kenapa Yesus tidak ada? Tuhannya setiap agama ngaku pencipta. Gitu nggak bisa Kenapa kita Yesus tidak buktikan. mengatakan, Akulah pencipta. Aljabar, gimana cara buktikan kalau Allah pencipta? Saya tanya kamu. Oh, Buktikan dijelaskan. caranya kalau Allah mau menciptakan langit dan bumi, mana? Oh, di Al-Quran Allah mengatakan dialah Oh, kalau cuma ngomong doang ngapain? Buktinya mana? Buktinya? Yesus mana buktinya? Enggak, saya tanya buktinya. Ya, Yesus mana Buktinya apa? Buktinya kalau Allah menciptakan apa? Udahlah, makanya kau jangan diskusi dogma. Yesus mana buktinya? Dengarkan, kita sama-sama tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan kita itu menciptakan langit dan bumi. Makanya kau jangan bahas dogma. Makanya saya tanya, Jangan Yesus pernah mengatakan, membahas dogma "Akulah karena itu nggak bisa kita pencipta." buktikan, Peang. Akulah pencipta. Apakah ada perkataan Yesus Nggak seperti pernah itu? bisa kita Tidak ada. buktikan itu. Makanya kau jangan lari-lari kemana-mana. Sekarang gini, tunjuk di dalam Bible, tunjuk di dalam Quran bahwasanya Allah berfirman kepada Muhammad. Satu Ada. aja. Satu aja, mana? Tenang, Edis. Iya. Nanti gantian ya. Oke. Nih, Edis. Di surat Al-Ahzab ayat 50 nih. Ini Allah menunjukkan kepada Nabi langsung nih. Nggak usah kau cerita, baca. Wahai Nabi. Oke. Wahai Stop dulu, Nabi, stop dulu, nih, sesungguhnya stop. jelas Stop nih. dulu. Wahai Nabi. Mana di situ Muhammad? Loh, ini kan kepada Nabi Muhammad. Enggak, ini. siapa yang ngomong di situ wahai Nabi? Siapa yang ngomong di situ wahai Nabi? Ini kan Allah ya. Mana di situ Allah? Mana di situ Ini Allah? kan Mana? firman Allah. Waduh, Mana di ayat Quran? Ini kan Ayat firman. Quran yang ngomong mana? Nih ya. Mana? Ini surat Al-Ahzab ayat 50. Yang Ini saya firman Tuhan tanya, nih. Allah Firman Tuhan. berfirman mana? Yang berkata ini siapa, Edis? Yang berkata ini Nggak siapa? jelas Wahai itu Nabi. omongan siapa? Kok memang nggak jelas kok Jelas siapa? ya? Siapa mana? Wahai Siapa yang Nabi, ngomong di situ? Kepada Nabi langsung nih, kepada Iya, Nabi yang langsung. ngomong di situ Wahai siapa? Nabi. Ya Allah. Yang ngomong di situ kepada siapa? Nabi Muhammad. Mana di situ Allah yang ngomong di kepada situ Nabi Allah? Muhammad. Mana ini di kan situ yang firman ngomong di Tuhan, situ Allah? Edis. Aduh, kayak anak-anak Edis nih. Enggak gini, saya minta sama kamu mana di situ kalau Allah yang ngomong mana? Ini kan firman Tuhan nih, firman Allah. Itu kan Allah karanganmu. nih, Kalau nih, karanganmu nih. ngapain? Loh, kok karangan ya Allah itu, Bi? Teman-teman Mana? masa nih surat Al-Ahzab ayat 50 masa saya melarang Wahai nih. Nabi. Ini dikatakan Yang ngomong nih, wahai Nabi siapa? Ya Siapa Allah yang ngomong wahai langsung. Nabi? Ya Allah, Mana? dong, ini kan Mana firman di situ? Tuhan. Mana di situ tertulis Ini bahwa kan Allah yang firman ngomong? Tuhan. Itu kan Aduh, kayak anak-anak karanganmu. Edis nih. Mana? Terima kasih Kayak ya yang anak-anak kasih Edis. giftnya. Makasih loh yang kasih gift. Makasih Bang. Aduh, Makasih Edis Kak. cari koin teman-teman. Edis cari koin. Dengarkan. Dengarkan Aljabar. Mau kutunjuk sama kau. Mau kutunjuk sama kau Allah yang ngomong Apa langsung. koinnya? Allah Koinnya berfirman tunjuk. kepada Musa. Loh, ini ada nih wahai Nabi kepada Nabi Muhammad. Mau kutunjuk kau Allah. Nih. Enggak ada di situ Allah. Jangan kau tambah-tambahin. Enggak ada. Loh kita nih ya, kita Mana? baca Tunjukin ya. sama saya di situ Allah yang ngomong mana? Surat Mana? Azab. Mana? Oke, tunggu ya. Jadi itu bukan firman Allah, Edis. Saya tanya malu, Edis. Enggak ada di situ tulisannya Allah yang ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ngomong di situ? Enggak, saya tanya lu. Coba kau buka dulu Al-Fatihah. Oke, itu tunggu, Edis. Jangan panik, Edis. Kau buka dulu Al-Fatihah. Oke. Tunggu. Kok Al-Fatihah kita bahas Al-Ahzab kok. Jadi Al-Fatihah bukan firman Allah. Enggak, jadi Al-Fatihah bukan firman Allah. Lompat dia. Takut dia kan. Tunggu ya, kita buka ya. Enggak usah kau lari-lari kemana. Kita tunjukkan bahwasanya kitabmu itu tulisan orang yang tidak dikenal. Al-Quranmu itu kalau kau baca dengan jelas, di situ tidak ada di situ bahwa itu perkataan Allah, nggak ada. Mana? Coba buka Al-Fatihah ayat pertama kalau kau nggak percaya. Ini Al-Azab dulu dong. Saya kasih data tadi Al-Azab 50 loh. Nih, ini kan jelas ini Kau Al-Azab 50. buka dari yang pertama. Berani nggak kau buka yang pertama? Kenapa gitu? Udah teman-teman ya, yang penting ini saya sudah tunjukkan Berani data. nggak kau buka ayat yang Nggak usah pertama? lompat. Loh, kenapa melompat ke sana? Nggak berani. Sini dulu dibahas. Di situ nggak tertulis Edis yang kayak ngomong anak-anak. wahai Nabi itu siapa? Edis, Siapa di situ ini yang ngomong firman wahai Allah, Nabi? Edis. Itu Ini kan firman Allah, katamu. firman Saya mau Allah. kata Quran. Loh, Saya mau kata Quran.
Tunjukkan kata Quran di situ. Aduh, udah. Kalau cuma ngomong wahai Nabi di situ siapa yang ngomong? Udah teman-teman ya. Mana nih, siapa saya di sudah buat Mana? saya sudah jawab, Edis panik dia. Enggak ada tunjuk ayatnya bahwa di situ Allah yang ngomong mana? Nih. Mana tunjukin kata Allah di situ. Tunjukin kata Allah. Allah mana? Nih. Ya ayyuhan nabiyyu inna Ini kan perkataan Allah nih. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka. Ini perkataan Allah jelas ini firman Tuhan. Mana di situ perkataan Allah mana? Mana di situ perkataan Allah? Ya Allah itu bijak ke anak-anak ini. Mana? Enggak ada di situ perkataan Allah. Semua semua asumsimu. umat muslim Indonesia tahu. Ini memang Allah, walaupun memang gara-gara semuanya terus langsung bener gitu. Orang nggak ada tertulis di situ ini kok. perkataan Allah. Aduh, jangan kayak anak-anak. Itu kan asumsimu, teman-teman ya. Itu kan asumsimu. Asumsi. Jelas ini perkataan Allah nih. Wahai Nabi. Itu asumsimu. Al-Jabar. Ini kami ini siapa nih? Kami ini siapa? Itu asumsimu. Jelas ya, wahai Nabi, sesungguhnya kami. Jadi kami siapa di situ? Menghalalkan bagimu, ya Allah dong. Allah Idis. Mana di situ kami itu Allah? Ya Allah. Ya mana di situ kami itu Allah mana? Ini firman Allah Idis mengatakan, wahai itu Nabi, omonganmu. Saya mau yang omongan Quran. Kami telah menghalalkan bagimu. Nih, siapa yang mengizinkan ini? Siapa kami? Allah. Siapa kami? Ya Allah. Ya asumsi, mana tertulis di situ kalau kami itu Allah? Kok malah ketawa? Kayak anak ini udah kayak anak. Takut kami. Enggak, saya tagih kamu terus. Mana di situ kami di situ Allah mana? Mana di situ kami itu Allah mana? Ini perkataan Allah kepada Nabi. Wahai mana Nabi, di situ mana tulisannya di situ ini perkataan Allah kepada Nabi mana? Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu. Enggak. Mana di situ tertulis ini perkataan Allah mana? Mana di situ tertulis ini perkataan Allah? Kayak anak-anak ini. Oke, baik, tidak ada jawaban. Ya, silakan turun kau. Tidak ada jawabanmu kok. Kau tunjuk di situ tertulis Allah berfirman kepada Muhammad, tunjuk. Kalau ada saya lompat dari Monas. Kalau cuma asumsimu ini kata Udin, ini kata Tono, ya tidur aja kamu di bawah. Kalau cuma ini kata Udin, harus di Quran itu sendiri tertulis. Tertulis di situ. Baru ada nggak di situ yang langsung tertulis di Quran itu tanpa kau tambah-tambahin. Makasih ya yang kasih gitu ya. Yuk, saya tunggu. Biar saya tunjukkan sama kamu. Ayo, naik. Kami di sini kamu asumsikan di situ Allah. Ya sampai kiamat kau tak akan temukan. Makasih Kak Agnes, makasih Kak Agnes. Halo? Mana kamera ini Pak Ibnu Kalam? Ya anda usah lah. Waduh, ada Pak Ibnu Kalam ternyata naik ke sini. Ini kayaknya harus open kamera ini Pak Ibnu Kalam ini, biar makin banyak tercerahkan ini. Gimana ini Pak Ibnu Kalam? Ya. Ayo kita diskusi yang serius yuk Pak Kalam yuk. Saya belum pernah ini. Anda kan belum pernah diskusi sama saya kan? Secara ini. Sudah pernah? Iya, belum pernah kan? Seingat saya pernah, tapi sudah agak lama, sudah lama sekali. Lama sekali. Ya sudah lama. Gimana kalau kita nyalakan kamera, kita diskusi yang serius dulu yuk. Tapi memang sayang ya, saya gini, banyak sekali teman-teman ya, ini langsung terus terang aja saya bilangin ya teman-teman. Saya kan memang kemarin sempat bilang bahwasanya silakan kalian share, silakan kalian ini video-video saya. Tapi saya lihat banyak yang membagi-bagikan video saya itu, kayaknya motivasinya itu bukan lagi membagi-bagikan video saya gitu, tapi sudah seperti membabi buta ini, bahkan thumbnailnya kok udah, aduh kadang-kadang. Makanya saya agak ini juga yang ngeliatin tuh. Oke lah Pak Kalam, silakan Pak Kalam. Ya kata kami di situ tadi dipersoalkan. Ya kalau menurut tafsiran dari Pak Dr. Zakir Naik, Allah
Tapi saya mengkritik terjemahan kata kami di situ ditujukan kepada kasih, Allah Bina karena Raja Wali. bermasalah di ayat yang lain. Dr. Zakir Naik menjadikan Allah tukang tiup paraj. Itu yang saya sangat tidak setuju. Karena di ayat kami meniupkan ke dalam paratnya. Farjaha ya. Itu bermasalah di situ. Jadi kata kami di situ seharusnya ada oknum lain yang ditugaskan, ya misalnya malaikat yang ditugaskan untuk meniup itu. Iya, makanya sampai sekarang kami itu belum ketahuan siapa Pak Kalam. Ya betul, betul. Iya. Hanya dikatakan kami. Iya, makanya saya bilang kan. Yang bermasalah itu misalnya antara perjanjian lama dengan di Al-Quran. Kalau di perjanjian lama itu kan malaikat yang ngomong kepada Abraham sewaktu melarang Abraham menyembelih anaknya Ishak. Tapi kalau di Al-Quran kalau Dr. Zakir Naik menerjemahkan kami di situ adalah Allah, Allah menjadi malaikat. Jadi saya pikir Dr. Zakir Naik sering-sering juga keliru menjelaskan Al-Quran. Seharusnya kami di situ malaikat karena sudah ada penjelasannya di Taurat. Nah, Dr. Zakir Naik saya rasa gagal di situ memahami kata kami. Iya, kalau kami juga malaikat nanti tambah makin parah juga Pak Ibnu Kalam. Karena ada ayat lain yang mengatakan kami ciptakan. Apakah malaikat menciptakan juga? Makanya sampai sekarang saya pun yang sudah 13 tahun memang belum ketemu ini kami ini siapa gitu loh. Ya. Oke Mas Indo, abang Muslim atau Kristen bang? Kristen bang. Oke, ada yang mau disampaikan bang? Enggak, ya mungkin sama Al-Jabar tadi kan saya ngikut sama Al-Jabar. Maunya Bang Edis kasih dia contoh. Biar dia kan tadi kan Bang Edis kan kritik wahai Nabi. Artinya kan yang mengatakan itu siapa dan Nabi itu siapa? Kan itu pertanyaan Bang Edis tadi, dua itu. Nah, dia nggak jawab. Nah, maunya tadi kan Bang Edis kasih contoh sama dia Alkitab bahwa seperti ini firman Tuhan mengatakan, kan jelas ada firman Tuhan. Nah, mungkin dia nggak nyambung di situ. Nah, itu aja Bang Edis yang saya sampaikan. Oke, makasih Bang Mas Indo, makasih Bang ya. Turunkan aja saya. Oke Bang, saya turunkan dulu Bang, mohon maaf Bang ya. Ya silakan muslim-muslim yang lain ya. Ini perlu diketahui teman-teman ya bahwa Pak Kalam ini dia adalah seorang muslim. Tapi ya tentu berbeda ini, bahkan sudah sering berdebat dengan si Juma ini ya. Dan terakhir dia Pak Kalam itu saya datangi, dia ke Komalnya itu saya datangi. Ketika saya tantang dia 1 lawan 1, dia bilang katanya banyak syarat katanya. Maksudnya dia kalau diskusi itu dia digerombolin sama 10 orang, terus waktu saya ngomong digangguin sama yang 9 orang gitu loh. Gimana seperti itu Pak Kalam? Ya, saya kan menjelaskan tentang Tuhan, jadi saya harus netral. Tapi ngomong-ngomong Pak Kalam nggak pernah lagi ini berdebat sama si Juma. Iya, semakin blunder saya lihat, semakin blunder saja. Tidak ada juga gunanya. karena diucapkan oleh Tuhan Yesus bahwa kalau kamu datang ke seseorang, ke pintu rumahnya orang, jika orang itu tidak percaya, tidak menerimamu, maka kibaskanlah debu di kakimu. Jadi tidak usah. Betul. Iya. Oke, Ardiansyah, Muslim Bang? Muslim Bang. Oke, Muslim. Ya, silakan Ardiansyah. Iya Bang. Abang ini paham nggak pewahyuan itu seperti apa? Pewahyuan itu seperti apa? Di dalam Quran nggak ada pewahyuan itu seperti apa. Oh, yang gini Bang. Kalau nggak paham pewahyuan, sulit emang. Sulit emang Bang.
Emang pewahyuan seperti apa di Ini dalam Quran? aja. Ngapain saya jelaskan di sini? Iya harus dijelaskan Pak, karena di dalam Al-Quran saya pernah baca itu kebenaran itu harus disampaikan. Anda harus menyampaikan kebenaran kepada orang. Iya. Salah ini satu kebenaran di ayatnya Al-Quran. watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ini kebenaran di Al-Quran. Ya, sampaikanlah kepada orang. Iya, ini. Iya, gini loh Ardiansa. Ardiansa dengerin, kamu kan baru masuk. Sebentar Ardiansa. Maka buatlah satu surah semisal dengannya. Sudah ada yang buat. Mana? Ibnu Katsir, Ibnu Katsir Nggak ada, yang buat Bukhari. Itu definisinya pewahyuan, tidak begitu pewahyuan. Salah kamu, salah. Afiruddin, ini nggak ada sampai sekarang. Enggak, Udah, yang buat Ibnu Katsir. Bagaimana caranya wahyu turun kepada Nabi Muhammad? Ibnu Katsir. Oh, sebentar Pak Kalam. Gini, Ardiansa, kamu kan tanya sama saya. Buatlah surat. Ini dijawab kok Anda ngomong ini terus sih. Ini mau saya jawab bisa nggak? Iya, ini jawab gimana? Iya, Anda kan bertanya kepada saya, buatlah satu surat semisal Al-Quran, betul? Iya. Nah, sudah dibuat oleh Bukhari, Sahih Muslim, hadis Qudsi, sudah banyak yang bikin itu. Hadis Qudsi. Hadis Al-Quran itu beda. Itu semisal Quran nggak? Saya tanya sama kamu. Hadis sama Al-Quran itu beda. Semisal Quran nggak itu? Semisal Quran nggak? Jangan ini. Sebentar. Saya tanya sama kamu, hadis itu wahyu bukan? Hadis wahyu. Oke, wahyu. Quran wahyu? Al-Quran wahyu. Oke, berarti ada wahyu di luar Quran, betul? Ada wahyu di luar Quran gimana, Bang? Kau putar-putar. Tanya dulu dia apa itu Quran, apa artinya Quran? Ini gimana? Nggak bisa. Kok ini terus udah ditunjukin ini. Mau kutunjukkan nih, kutunjukkan ya. Membunuh cicak dalam satu kali pukulan mendapatkan pahala 100 kali kebaikan karena cicak dahulu membantu meniupkan api ketika Ibrahim dibakar. Saya tanya sama kamu, itu wahyu bukan? Kau jangan membisu. Hadis. Itu hadis. Iya, wahyu bukan? Hadis bukan. Iya, wahyu bukan hadis. Itu. Iya, itu wahyu bukan? Hadis dia. Dia wahyu bukan? Hadis. Hadis. Iya, hadis itu wahyu bukan? Lah, itu hadis. Gimana ini abang ini? Waduh, ini terakhir. Hadis itu dia wahyu dari Allah apa bukan? Hadis wahyu dari Allah atau bukan? Gimana abang ini pertanyaannya? Kelaut. Gimana pertanyaannya? Aneh. Ditanya hadis itu wahyu bukan, gimana pertanyaannya? Kenapa tidak tanya apa perbedaan wahyu dengan firman? Mana orangnya? Tidak berani dia Pak Kalam. Jadi mereka ini Pak Kalam, ketika mereka menantang itu saya tampol pakai ininya sendiri. Aduh. Ya tampol saja, saya turunkan saja saya. Oke lah Pak Kalam, terima kasih banyak Pak Kalam. Ya terima kasih. Sampai ketemu Pak Kalam. Tuhan Yesus memberkati Pak Kalam. Amin. Ya Pak Kalam itu muslim ya teman-teman, tapi ya seperti itulah. Kalau sudah mengerti kebenaran nanti si Jumanya kejang-kejang. Oke, Asis, Anda muslim Bang? Muslim. Oke, betulkah bahwasanya tantangan membuat Al-Quran itu sudah terjawab? Membuat seperti Quran itu sudah terjawab, betul atau tidak? Betul. Tapi Anda muslim. Coba syahadat dulu. Ini syahadat dulu. Apa, Dis? Anda muslim. Anda muslim. Iya. Ya, silakan syahadat dulu biar kita pastikan. Nanti saya nggak mau saya dibilang fitnah. Silakan syahadat dulu. Kamu. Silakan ya, naik ya. Kalau Anda asli Islam naik ke sini. Kalau cuman nyamar-nyamar nggak usah ke sini.
Ingat ya, channel saya ini bukanlah channel murahan. Ingat, tidak akan pernah ada di tempat saya ini diskusi-diskusi murahan seperti tempatnya si Juma. Tidak boleh ya. Ya teman-teman ya, silakan yang Kristen silakan naik ke sini. Yang Muslim ya. Sebentar, yang Kristen saya turunkan saja ini ya. Mohon maaf ya. Yang Kristen saya turunkan. Teman-teman sudah saya bilang teman-teman yang Kristen jangan naik. Coba. Yang Kristen jangan naik ya. Halo Bang Rian Kristen. Halo? 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 Teman-teman tolonglah teman-teman ya. Saya memohon loh dengan sangat teman-teman Kristen. Di sini saya ingin mengadakan diskusi antara saya dengan orang-orang Islam. Teman-teman sekalian, saya membuka room ini untuk mengadakan diskusi dengan orang-orang Islam. Kalau teman-teman Kristen naik, berarti saya harus gimana kayak gini coba? Kan sudah saya bilang, saya ingin berdiskusi dengan yang Islam, tapi yang Kristen naik. Gimana kayak gini coba? Bang, putarkanlah Juma minta ampun. Udah saya putarkan tadi Bang. Bagaimana dia termewek-mewek banyak alasan ketika saya ajak 1 lawan 1. Oke Rian, Muslim Bang Rian? Bang Rian Anda Muslim? Iya, sama Muslim. Iya Rian, kok lama jawabnya ini aduh. Oke Rian, Anda ingin menyambung yang bagian mana nih? Apanya yang mau disambung Bang? Oh Anda baru masuk? Iya, aku baru masuk. Oke, baru masuk. Baiklah. Anda kenal sama APII? Enggak kenal. Enggak kenal. Juga tidak kenal sama si Nur Alim alias Juma juga enggak kenal. Suma? Iya, kenal enggak? Kayaknya enggak deh. Enggak juga. Oke, jadi pengetahuanmu tentang Islam apa? Coba nyalakan dulu kameramu mana? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Lagi di luar. Iya, terus tujuanmu, fungsimu naik ke sini ngapain? Karena kamu bahas Islam kan? Kamu ngerti tentang Islam? Ngerti lah kan, gue Muslim. Sudah berapa lama kamu baca Al-Quran? Sejak kapan? Sejak gue SMA. Kamu baca nggak artinya? Baca. Oke, tunjukkan satu ayat di situ Allah berfirman kepada Muhammad. Allah berfirman kepada Muhammad. Ya. Kita mulai dari Al-Fatihah gimana? Boleh. Oke, di dalam Al-Fatihah tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ngomong itu siapa? Malaikat Jibril. Mana di situ Jibril yang ngomong? Dia kan yang membawa berita itu Bang. Iya, mana di situ tertulis kalau itu Jibril yang ngomong? Nih, kamu ada tulisan nih, kamu ada tulisan. Saya lapar, saya belum makan. Siapa yang ngomong di situ? Kamu ketemu tulisan ya? Tulisannya begini, saya lapar, saya belum makan. Siapa yang ngomong di situ? Ya ngomong, perkataan iya. Bang. Tulisan itu lah. Iya, siapa pembicara di dalam tulisan itu siapa? Yang berkata saya lapar, saya belum makan itu siapa? Penulisnya. Tapi penulisnya tidak diketahui, betul? Betul? Enggak diketahui. Betul tidak? Iya, betul. Artinya tulisan itu menjadi tulisan anonimus, betul? Tulisan yang tidak diketahui siapa penulisnya, betul? Betul tidak? Aku malah ketawa. Anda mau berpikir logis nggak? Ayo, berpikir logis, boleh. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Tertulis di sini Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang ngomong itu? Al-Quran yang ngomong, Bang. Iya, siapa? Penulis yang ngomong di situ siapa? Malaikat Jibril. Mana di situ Jibril? Saya lompat dari Monas kalau di situ ada tulisan JIJBIBRIL Jibril. Kalau ada saya lompat dari Monas. Mana? Sabar. Gini. Mana? Al-Quran diturunkan itu berangsur-angsur melalui Jibril. Aduh, ini orang yang saya minta ayat di situ yang mengatakan bahwa itu Jibril yang ngomong. Mana? Abang ini Muslim atau non Muslim ya, Bang? Saya non Muslim, saya Kristen. Oke. Di situ emang nggak ada ayatnya yang menuliskan. Nggak ada. Terus kalau gitu kenapa Anda ada-adakan? Sungguh Anda termasuk kaum yang suka mengada-ada. Dan tahukah kamu apa itu kaum yang mengada-ada? Yaitu kaum yang belajar dari tukang sulap. Tahukah kamu apa tukang sulap itu? Yang mengeluarkan dari dalam topinya yang tidak ada menjadi ada. Ayo. Gitu. Kenapa kamu jadi tukang sulap? Di situ tidak ada, di situ tertulis Jibril, betul atau tidak? Betul. Betul. Tapi saya sudah 1000 kali baca ayat itu. 1000 kali saya baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Enggak ada di situ Jibril. Bentar. Makasih yang kasih topinya Bang Remis. Makasih Bang yang kasih topi. Mana di situ Jibril? Oke, gini. Kamu menulis suatu surat dan surat itu kau nggak menulis bahwa kau menulis surat itu tuh, dan kamu memberikan surat itu ke orang lain tuh. Bagaimana cara orang lain mengetahui kalau itu surat dari kamu tuh? Bagaimana mengetahui kalau di situ tertulis dari siapanya? Misalnya nih, saya baca mailbox di depan rumah saya nih. Ya, di depan rumah saya ada mailbox tuh misalnya, ya kan? Saya buka, klik. Ada tulisan begini. Besok pagi Anda saya tunggu di restoran. Nggak ada di situ penulisnya. Maka saya anggap ini anonimus. Surat tanpa diketahui siapa pembicaranya. Sebuah perkataan tapi tidak diketahui siapa yang berkata. Atau tulisan anonim. Betul? Betul. Betul tidak? Oke, kita buka Quran. Tertulis di sini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Sekarang saya tanya sama kamu, yang ngomong dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Penyayang siapa? Yang berbicara di situ siapa? Anonimus juga, betul? Enggak, di situ yang ngomong. Ya udah, siapa di situ? Siapa di situ yang berbicara? Yang membawa pesan itu Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Bang, nggak ada di situ tulisannya Jibril. Makasih yang kasih boneka. Nggak ada, Bang. Bang Rian, tolong Bang, jujur, ada nggak di situ tertulis Jibril? Emang nggak ada di situ, tapi kan. Ya nggak ada. Terus kenapa kau bilang itu Jibril yang ngomong? Tapi dalam iman kami, Bang, yang bawa. Oke, saya buktikan bahwa itu yang ngomong bukan Jibril. Saya buktikan. Coba di situ tertulis, di ayat selanjutnya tertulis. Ihdinas siratal mustaqim. Saya tanya sama Anda, apa itu ihdinas siratal mustaqim? Jalan yang lurus, tunjukkanlah. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, betul? Nah, betul. Oke, Anda bilang tadi Jibril yang ngomong di situ? Jibril ngomong sama siapa? Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Memang maksudmu Jibril lagi linglung, tersesat? Itu kan wahyu, Bang. Itu wahyu. Saya nanya yang ngomong di situ, Bang Rian. Yang sedang berbicara di situ siapa? Anda bilang tadi itu Jibril, ngeyel. Berarti Jibril menurut Anda minta ditunjukkan jalan yang lurus. Memang lu kata Jibril tersesat di jalan? Ini logikanya. Dia tuh pembawa berita, Bang. Tak pembawa koran nggak, Bang? Nanti dibaca oleh. Buset ya orang sulit nih. Bang, lebih bagus Anda berkata begini. Rasa-rasanya Bang Edis TV, setelah saya seperti Bang Edis TV meneliti ini secara 13 tahun, rasa-rasanya ini seperti sebuah doa syair tapi tidak diketahui siapa penulisnya. Nah, kalau seperti itu saya akui, itu kajian akademis.
kajian akademis ilmiah tanpa ada bumbu-bumbu dogma. Sepakat? Ya kan agama kan harus ada dogmanya. Kalau enggak gimana kita mau percaya? Ya, oke, tapi dogma itu berdasar, betul? Ya betul. Baik, saya tanya sama Anda, di mana dasarnya bahwa itu adalah Jibril? Ya kan dari isi Al-Quran itu sendiri menjelaskan. Mana ayat yang mengatakan bahwa itu Jibril berkata, tunjukkanlah kami ke dalam masalah ayat itu, tapi intinya makanya ada, si Juma suruh ke sini. Si Jumanya sudah saya datangi, bahkan dia sudah nangis. Sudah saya datangi. Oke. Kamu kabarnya nantang saya, kata dia. Iya. Ya kan? Apa yang saya takut dari kamu, kata dia. 1 lawan 1 saya bilang. Ayo, kata dia. Setelah dia bilang ayo, kalau begitu turunkan yang lain. Banyak alasannya. Kalau diskusi 1 lawan 1, yang lain ya memang diturunkan. Cuma permintaan saya cuma dikit, yang lain diturunkan. Tapi dia ngeles. Katanya biar yang lain-lain ini, dayang-dayang ini di sekitar saya, karena tugas mereka nanti membantu saya atau mengacaukan suasana ketika saya sudah terdesak. Saya tahu. Saya ngerti watak dia itu, udah 15 tahun saya kenal dia. Dia diskusi itu harus dilindungi oleh dayang-dayang. Nanti ketika dia terdesak, ayo dayang-dayang, ku SMS, baca SMS-ku, tolong kacaukan dulu, itu. Tahu saya trik dia itu, tahu. Kalau enggak udah saya sayur. Bang Edis. Abang lagi curhat ya, Bang? Itu isi hati ya, Bang? Anda kan bilang, Bang, bahwasanya saya tidak berilmu, makanya langsung ketua kalian yang saya bilang. Gimana? Yang bilang abang nggak berilmu siapa? Anda tadi ngomong lo nggak berilmu. Barusan lo tadi kamu ngomong saya nggak berilmu, kata kamu tadi. Saya bukan kamu, saya. Iya, kamu kan bilang bahwasanya kamu tidak berilmu. Mr. Rian mengatakan bahwasanya tidak berilmu. Makanya saya bilang, si Juma guru kalian, langsung pentolan guru kepalanya kalian. Langsung. Suma bukan guru gua kali. Ya itu udah dianggap guru kalian itu, udah dipanggil gurunda. Aduh. Kapan lah Bang gini kita jadwalkan sama Ustaz? Kalah ya debat sama Suma itu ya. Siapa? Kau. Kok sampai nih dengerin Bang, dengerin ya. Silakan, biar Abang dengar. Saya nggak mau ini nih. Dengerin ya. Biar Indonesia tahu kapasitasmu ya, udah aku bilang kau itu hanya sampah bagi saya. Korek sekarang. Korek. Tuh, saya disuruh naik ya, dengerin lanjutannya. Naik. Oi. Apa yang saya lakukan samamu? Satu. Ya silakan ayo. Dimatikan sudah tadi. Yang lain turun. Lihat reaksinya ketika saya suruh yang lain turun. Lihat nih, betapa langsung gagapnya dia. Gagap dia ketika yang lain saya suruh turun. Lihat nih. Sama halnya kamu itu tidak mau berdebat dengan saya. Kok tidak mau berdebat? Saya suruh turun kok jadi nggak mau berdebat dengan kamu. Kan saya hanya suruh turun yang lain. Saya bilang kan 1 lawan 1. Berarti yang lain turun. Betul atau tidak? Iya, kalau bewang iya, gitu tapi dia ngomong sama halnya kamu tidak mau berdebat dengan saya. Maksud dia itu saya 1 lawan 8. Bukan masalah saya takut 1 lawan 8. Masalahnya saya kalau ngomong nanti yang lain ngerecokin. Ngerti saya trik dia, ngerti trik dia itu. Kau putarin video itu buat cari pembenaran kah di sini? Atau gimana? Pembenaran sih. Coba saya tanya sekarang, kalau 1 lawan 1, maka yang lain itu tidak ada fungsinya di situ, betul atau tidak? Harus ada dong, harus 1 lawan 1. Ya fungsinya apa selain mengganggu? Moderator tuh harus ada, Bang. Satu orang, saya sama dia moderator 1 orang, karena di situ ada 8 orang, yang 6 pergi biar 3 di sini, 1 lawan 1. Kalau host kan nggak boleh turun, kalau turun hostnya ya mati siarannya. Kan selesai. Terus alasannya dia, lihat nih, bagaimana dia terbata-bata mengatakan ini nih. Dengan saya
sama halnya kamu itu sempat terjeda kan, sama halnya kamu itu tidak mau berdebat dengan saya. Kok sama halnya tidak mau berdebat gimana? Udah saya datangi, saya sambangi rumahnya. Saya datang langsung ke markasnya, saya datangi. Berani kali kalau datang ke rumah. Oh ya jelas lah, dia mana berani ke sini. Kalau ke sini ku sayur dia, ku sayur. Dis, kau di mana, Dis? Tinggal di mana, Dis? Kok lari ke tempat tinggal? Maksudnya saya datangi itu ke komalnya, ke roomnya itu loh, ke siarannya itu loh. Bukan ku datangi ke rumah dalam pengertian rumah tempat tinggal. Ku datangi komalnya, channelnya itu langsung ku datangi. Tidak berani. Saya cuma minta satu syarat. Turunkan semua yang lain, tinggalkan saya dengan gurumu ini di sini dengan satu orang moderator yang punya ruangan. Biar ku sayur dia di situ. Nggak berani dia. Mana ya, berani dia? Takut Bang Edis. Nggak ada sejarahnya. Ini sejarahnya kok gimana? Ini saya diturunkan kok nih. Saya diturunkan ini. Sama aja, nggak ada pedebat muslim itu mau takut, Dis. Diturunkan ini. Sama halnya kau itu tidak mau berdebat dengan saya. Kau terlalu banyak syarat. Lari. Terlalu banyak syaratnya. Yang lain turun. Mau jihad. Jihad nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edis masih ada di bawah. Naikkan. Enggak. Setelah saya diturunkan, ngemis dia minta saya dinaikkan. Naikkan dia. Saya udah naik, kau turunkan. Naikkan dia. Habis itu ngemis dia minta saya naikkan. Ngemis dia minta saya dinaikkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edis masih ada di bawah. Naikkan. Enggak ada Bang. Soalnya kalau kita di komannya dia curang, bisa curang. Kalau di sini dia nggak bisa curang. Ngomong di komal saya katanya saya curang. Lihat ini, 1 lawan 1 di sini nggak ada curang. Curang dari mana, Kipli? Justru di channelmu yang curang itu. Kata dia tuh kalau di komalmu kok curang. Itu kata dia. Mana? Pernah dia datang ke sini? Berani dia datang ke sini? Ada nyali dia datang ke sini? Gak ada nyali dia datang ke sini. Kalau dia datang ke sini, ku sayur. Mungkin dia datang kemari, mungkin kau turunkan, makanya dia ngomong kayak gitu tuh. Mana? Nggak pernah dia naik ke sini, nggak pernah dia saya turunkan. Naik aja boro-boro, nggak berani kok. Saya malah ke tempat dia udah berkali-kali nggak berani. Mana perwakilan dari api di sini? Oke, kalau gitu apa yang kau banggakan dari itu? Abang tadi sudah ngomong loh Bang Rian, saya kurang berilmu, makanya tidak mau kusambung lagi. Karena mustahil lah sudah ngaku nggak berilmu kusambung lagi. Kau merendahkan orang ini di rumah ini, seolah-olah merendahkan orangnya di mana, Bang Rian? Aku kan cuma nanya, Bang Rian, Bang Rian, aku kan cuma nanya, Bang, di mana Bang di sini tertulis bahwasanya di sini Jibril berbicara? Tapi Bang Rian ngeyel aja terus. Jibril. Yang bawa wahyu Al-Quran itu ya Jibril disampaikan kepada Muhammad. Muhammad yang menyampaikan. Di mana Bang ayatnya, di mana? Itu yang kami tahu Bang, di iman kami kayak gitu Bang. Iya, kalau iman ngapain Bang? Kalau iman itu ngapain kita diskusi? Kalau iman saya mati masuk surga, itu ngapain didiskusikan Bang? Namanya ya iman kan, kita di sini buka room buat diskusi loh, bukan saya loh. Saya cuma naik doang mau bertanya, maksudnya apa ini? Justru ketika Anda naik ke sini, makanya saya tanya, apa yang Anda tahu tentang Islam? Apakah Anda sudah belajar Quran? Anda bilang bahwasanya saya belajar Quran sejak SMA, betul? Terus? Nah, saya tanya sama Anda, di mana dalam Quran itu Allah berfirman kepada Muhammad? Oke, kita cek dari ayat 1 Al-Fatihah. Kan ini bunyi surat pertama Al-Quran. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, siapa yang ngomong ini Bang? Karena kulihat di sini Bang, akhirannya itu dia in. Jadi dia bersajak Bang. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Dia terakhir ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya kan?
Ar-Rahmanir-Rahim, im lagi. Malik Yaumiddin, in lagi. Ya kan? Jadi in. Nah, kutanya bang, mana ada bang orang ngomong yang model begitu, orang ngomong normal. Setauku bang, kalau orang ngomong normal, mau dalam bahasa apapun, bahasa Indonesia kita ngobrol, bahasa apa, nggak ada bang yang kayak gitu, bisa berakhiran in gitu. Kalau kayak gini bang, yang kulihat bang ya, orang yang berbicara berakhiran in, ini sedang berpantun bang. Abang pernah lihat nikahan Betawi? Itu bahasa Arab bang, itu bahasa Arab. Iya, orang Arab sekalipun kalau ngomong normal nggak gitu bang. Abang percaya nggak? Orang Arab normal, bang, orang Arab normal kalau lagi ngobrol ada nggak berakhiran in atau in? Kalau orang ngobrol normal? Nggak ada. Nggak ada bang. Makanya saya bilang ini kalau Allah berfirman kepada Muhammad, di mana bang? Nggak ku baca di sini ada Allah berfirman kepada Muhammad, nggak ada. Gitu loh bang. Makanya Bang Rian pernah nggak berpikir bahwasanya apakah jangan-jangan ini sebuah syair, sebuah sajak, sebuah doa dari orang tak dikenal, gitu loh? Enggak, silsilah Muhammad ada loh bang. Silsilah Muhammad di mana bang? Aduh, fitnah lagi anda ini. Ada. Bang, di dalam Quran nggak ada bang. Di hadis ada bang. Oh, di hadis. Nanti kalau saya bahas hadis nanti abang nambah pusing lagi bang. Bang, aku tanya sama abang, kitab yang memberi penjelasan itu Quran apa hadis? Quran itu ini bang, aturan. Enggak bang, sebentar gini bang. Nih, menurut Allah, makasih bang Remins. Ini menurut Allah sendiri bang, kitab yang memberi penjelasan itu kitab apa? Menurut Allah? Al-Quran. Kenapa sekarang omongan Allah itu hanya abang anggap sampah? Yang bilang sampah siapa? Oke, sekarang kenapa abang nggak pakai Quran untuk menjelaskan? Itu yang bilang Al-Quran itu aturan dari Tuhan. Bang, dengerin. Kata Allah, Tuhan abang bilang Al-Quran ini kitab yang memberi penjelasan. Tapi abang bilang kitab yang memberi penjelasan itu hadis. Makanya abang ini bertengkar sama Allah gitu loh. Yang mana yang mau saya percaya? Allah bilang kitab yang memberi penjelasan Quran, abang bilang yang memberi penjelasan hadis. Makanya saya bingung bang sama kalian ini, saya pusing. Kenapa pusing bang? Loh, Allah bilang kitab yang memberi penjelasan Quran bang, bukan hadis. Iya, memang Quran. Iya, di mana di Quran Muhammad itu bapaknya siapa? Siapa? Sebutkan bapaknya Muhammad dalam Quran. Kalau ada saya lompat dari Monas. Di mana? Sebutkan bapaknya Muhammad dalam Quran. Nggak ada di dalam Al-Quran. Iya, nggak ada bang. Terus? Anda bilang dari hadis, makanya kitab yang memberi penjelasan itu bukan Quran tapi hadis menurut Anda. Makanya Anda sama Allah berargumen dulu. Allah bilang katanya Quran yang memberi penjelasan. Iya, Quran. Tapi abang bilang hadis yang memberi penjelasan. Yang mana? Kami harus bagaimana bang? Ibarat kata saya datang ke pimpinan nih, Pak Pimpinan, katanya gaji saya udah turun Pak Pimpinan. Oh iya, gaji udah turun. Saya tanya sama ini. HD, ya kan? Gaji saya udah turun ya? Belum. Ini yang mana yang benar? Yang pimpinan bilang udah cair, HD bilang belum cair. Allah bilang kitab yang memberi penjelasan Quran, Anda bilang yang memberi penjelasan hadis. Al-Qurannya yang benar, tapi hadis. Oke, di mana dijelaskan bapaknya Muhammad di Quran? Nggak ada di Al-Quran, nggak ada bang. Iya, berarti bukan Quran kitab yang menjelaskan bang. Aduh, sakit palaku bang, sakit, pusing palaku bang. Aku lanjut sama yang lain dulu lah bang Rian. Aduh, pusing palaku bang, sakit palaku, guling-guling nanti aku bentar lagi di sini. Aduh, bentar lagi aku guling-guling nih di depan pasir nih aku. Sahabat Gereja YouTube, itulah tadi videonya yang telah disampaikan. Apa pendapat saudara? Bisa tulis di kolom komentar. Atau saudara bingung mau jawab apa? Saudara cukup tulis di kolom komentar Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus Maha Dahsyat.
Itu aja tulis di kolom komentar itu membuat kami tim Gereja YouTube terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata itu adalah infus untuk kami, terus mengumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel Gereja YouTube Dukung. Terus channel Gereja YouTube dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe channel Gereja YouTube agar bisa menjadi 1 juta subscriber. Karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber, maka dari itu harapan kami tim Gereja YouTube tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Makanya kami berharap saudara dan sahabat Gereja YouTube setelah menonton video jangan lupa bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan, gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel Gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton Gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.